Halo semuanya para penonton channel Cerita Si Jago Ngora. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Kaisar Qin episode ketiga. Di mana pada episode sebelumnya, Qin Yingzheng yang terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah barat laut. Setelah dia merasakan keberadaan energi spiritual yang cukup besar di sana. Sesampainya di tempat tersebut, Qin Yingzheng melihat sebuah pagoda yang sedang disegel. Dan dari dalam pagoda itu terdapat energi spiritual besar dari makhluk yang ada di dalamnya, yang terus mencoba untuk bisa keluar dari dalam sana. Karena Qin Yingzheng sedang memerlukan sumber daya yang sangat besar, dia akhirnya menghancurkan segel pagoda itu untuk menyerap energi spiritual dari makhluk yang ada di dalamnya. Rupanya, yang sedang dikurung di sana adalah demon legendaris, yang merupakan hidra berkepala 9 yang bernama Jiu Ying. Karena merasakan energi spiritual kegelapan yang sangat besar di sana, pihak Akademi Changlan pun datang ke sana untuk memeriksa keadaan, dan mengirimkan wakil mereka yang bernama Dekan Murong Yue. Tapi Jiu Ying bisa mengalahkan Murong Yue dan dua rekannya dengan sangat mudah. Sehingga dua rekan Murong Yue pun langsung melarikan diri dari sana. Kemudian, karena tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari prajurit manusia di zaman sekarang, Qin Yingzheng pun langsung mengeluarkan teknik pedang pelahap jiwa miliknya, yang langsung mengunci pergerakan dari Jiu Ying, dan menghisap energi spiritual dari dalam tubuh Jiu Ying untuk masuk ke dalam pedang Ding Qin milik Qin Yingzheng. Setelah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Jiu Ying pun langsung menyerah dan menawarkan informasi berharga kepada Qin Yingzheng, sebagai imbalan jika Qin Yingzheng mengampuni nyawanya. Apakah Qin Yingzheng mau menerima tawaran dari Jiu Ying? Tanpa banyak berbasa-basi lagi kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut, Qin Yingzheng yang tidak mempercayai penawaran yang ditawarkan oleh Jiu Ying kepadanya. Dia langsung bersiap untuk menyerap energi spiritual dari dalam tubuh Jiu Ying. Dia bilang, "Apa kau sedang mencoba untuk menipuku? Tidak ada alam rahasia tersembunyi yang masih tersisa di dunia manusia ini." Tubuh Jiu Ying langsung merinding gemetaran, setelah Qin Yingzheng berkata seperti itu kepadanya. Meskipun Jiu Ying memasang wajah memelas sambil menangis, tapi Qin Yingzheng tidak terpengaruh sedikit pun dan kembali berkata, "Ada energi spiritual yang cukup besar berada di hadapanku sekarang ini. Untuk apa aku mencari energi spiritual dari tempat lain? Bukankah lebih baik jika aku menyerap energi spiritual milikmu sekarang juga? Tunggu dulu, jangan kau lakukan itu, bisakah kau mempertimbangkannya lagi?" Ucap Jiu Ying, yang tidak henti-hentinya menangis meminta ampunan kepada Qin Yingzheng. Karena sudah merasa sangat putus asa, Jiu Ying langsung memeluk kaki Qin Yingzheng, dan sambil terus-menerus menangis dia bilang, "Aku akan menunjukkan ketulusanku kepadamu, agar kau bisa mempercayaiku, kau bisa membuat kontrak majikan dan bawahan kepadaku. Jadi jika aku kedapatan mencoba untuk menipumu, kau bisa langsung mengambil nyawaku kapanpun kau mau." Mendengar hal itu, Qin Yingzheng pun memikirkan keuntungan apa saja yang akan dia dapatkan jika membuat kontrak dengan Jiu Ying. Dan sambil membayangkan terbang dengan menunggangi hidra di atas langit, Qin Yingzheng berkata di dalam hatinya, "Meskipun tawarannya tidak membuatku rugi sama sekali, tapi aku harus tetap berhati-hati kepadanya. Kebetulan aku juga memerlukan kendaraan untuk bepergian dalam mencari sumber daya. Aku bisa menggunakannya untuk menempuh jarak yang cukup jauh." Kemudian, Qin Yingzheng pun memutuskan untuk membuat segel kontrak kepada Jiu Ying, dan sambil mengeluarkan segel kutukan miliknya dia bilang, "Baiklah, aku menyetujui usulan darimu. Ini adalah sebuah segel kutukan yang akan membuatmu tersiksa selamanya, jika kau sampai berkhianat kepadaku di masa depan." Lalu Qin Yingzheng menanamkan segel kutukan miliknya ke dalam jantung Jiu Ying, yang membuatnya menjerit kesakitan dengan sangat keras, sampai-sampai terlihat cairan merah yang keluar dari dalam mulutnya, karena proses menanamkan segel kutukan itu sangatlah menyakitkan. Jika kau gagal menemukan alam rahasia yang mengandung banyak energi spiritual di dalamnya, segel kutukan ini akan aktif, dan jiwamu akan musnah sampai tak bersisa. Ucap Qin Yingzheng, dengan wajah jahatnya. Akhirnya segel kutukan milik Qin Yingzheng pun sudah terpasang sempurna di jantung Jiu Ying, sehingga membuatnya merasa sangat kelelahan, dan sambil terbata-bata dia berkata, "Oh tidak, aku telah membuat kesalahan yang besar.
Aku tidak menyangka kalau kontrak segel miliknya sekuat ini. Kemudian, Qin Yingzheng langsung berbalik badan untuk melanjutkan pencarian energi spiritual, dan diikuti oleh Jiu Ying yang terlihat masih sangat kelelahan, sehingga untuk berdiri tegak pun dia sangat kesulitan untuk melakukannya. Sementara Murong Yue yang berada tidak jauh dari tempat mereka berada, tentu saja dia merasa sangat terkejut dan berkata di dalam hatinya, pria misterius ini, dia bisa memanggil teknik pedang legendaris tanpa merasa kesulitan sama sekali, lalu dengan mudahnya, dia bisa menaklukkan Hidra berkepala 9 ini. Murong Yue pun merasa senang, karena ada seseorang di pihak manusia yang memiliki kekuatan overpower seperti itu, dan kembali berkata di dalam hatinya. Semua itu menandakan bahwa, dia adalah seseorang yang memiliki kekuatan tertinggi di dunia ini, dan dia adalah seorang pria yang sangat luar biasa. Lalu Murong Yue menghampiri Qin Yingzheng dan berkata, perkenalkan, namaku adalah Murong Yue. Aku adalah seorang dekan di Akademi Changlan. Jika kau tidak keberatan, maukah kau memberitahuku siapa namamu, agar aku bisa mengetahui nama dari pria luar biasa sepertimu? Tapi, Qin Yingzheng langsung menyilangkan kedua tangannya, dan sambil menutup matanya dia berkata, kau berani berbicara di hadapanku dengan pakaian rusak seperti itu? Kau memang tidak memiliki sopan santun sama sekali. Wajah Murong Yue pun langsung berubah menjadi merah, karena dia baru menyadari kalau pakaiannya sudah robek di beberapa bagian, akibat terkena serangan api milik Jiu Ying sebelumnya. Lalu Qin Yingzheng menggunakan teknik rahasia miliknya, di mana teknik miliknya itu bisa memperbaiki pakaian yang sudah rusak menjadi seperti baru lagi, yang tentu saja membuat Murong Yue terkejut dibuatnya, karena tiba-tiba saja Qin Yingzheng mengalirkan energi spiritual ke dalam tubuhnya. Dalam waktu yang sekejap saja, pakaian Murong Yue pun kembali seperti semula, dan terlihat seperti masih baru, karena sebelumnya pakaian Murong Yue itu telah robek di beberapa bagian, dan Murong Yue pun berkata di dalam hatinya, ini sangat luar biasa, sebenarnya teknik macam apa yang telah dia gunakan, dia bisa mengembalikan pakaianku menjadi baru lagi dalam sekejap saja. Aku tidak pernah terpikirkan sama sekali bisa melihat keajaiban ini dengan mata kepalaku sendiri. Setelah Qin Yingzheng merasa kalau Murong Yue sudah layak untuk berbicara dengannya, dia langsung memulai pembicaraan. Baiklah, kembali lagi kepada pertanyaan yang kau tanyakan kepadaku. Namaku adalah Qin Yingzheng, dan tujuanku datang kemari adalah untuk mencari energi spiritual, agar aku bisa memulihkan basis kultivasi milikku. Jiu Ying dan Murong Yue pun sangat terkejut mendengarnya, karena mereka tidak menyangka kalau pria yang sedang berdiri di hadapannya itu adalah seorang kaisar legendaris dari zaman kuno. Wajah mereka berdua langsung berubah menjadi pucat, dan dalam keadaan yang masih merasa terkejut Jiu Ying berkata, bukankah Qin Yingzheng adalah keturunan Zhuan Su? Dia adalah kaisar dari dinasti Qin. Tapi kenapa wajahnya bahkan terlihat lebih muda dariku? Apakah aku sedang bermimpi? Apakah Kaisar Qin telah memalsukan kematiannya? Karena sejarah mencatat kalau dia telah meninggal 2000 tahun yang lalu. Ucap Murong Yue menambahkan. Murong Yue pun merasa kalau Qin Yingzheng berkata yang sebenarnya, setelah dia melihat kekuatan Qin Yingzheng dengan mata kepalanya sendiri, dan langsung berjalan menghampiri Qin Yingzheng sambil berkata, Penatua yang terhormat, jika Anda memiliki sedikit waktu luang, saya mengundang Anda untuk mengunjungi Akademi Changlan kami untuk berkeliling, dan menyiapkan tempat beristirahat untuk Anda. Lalu berkata di dalam hatinya, tidak peduli apapun yang terjadi, aku harus menjalin hubungan baik dengannya, karena itu yang paling penting bagi umat manusia. Qin Yingzheng pun tidak langsung menjawab ajakan dari Murong Yue kepadanya, dan sambil menatapnya dengan tatapan mata yang tajam dia berkata di dalam hatinya, tidak buruk, bahkan ini merupakan kesempatan yang bagus untukku, karena aku tidak mengetahui apapun tentang zaman yang sudah sangat berubah ini. Lalu Qin Yingzheng memutuskan untuk menerima undangan dari Murong Yue kepadanya. Dia bilang, baiklah, aku akan menerima undangan darimu untuk pergi ke sana, dan sebaiknya kita langsung segera pergi sekarang juga, karena aku adalah tipe orang yang tidak suka membuang-buang waktu. Murong Yue pun merasa sangat senang mendengarnya dan berkata, aku merasa sangat senang sekali, karena Penatua mau berkunjung ke Akademi Changlan kami. Singkat cerita, mereka pun tiba di Akademi Bela Diri Changlan, di mana di sana terlihat banyak murid yang merasa sangat keheranan,
karena Murong Yue kembali dengan membawa pria yang berpakaian aneh. Ditambah lagi ada seorang gadis demon yang memiliki ekor dan juga sayap di punggungnya, yang membuat mata semua orang langsung tertuju kepada mereka. Para murid yang ada di sana pun mulai bergunjing, dan salah seorang murid laki-laki berbisik kepada temannya. Dia bilang, "Bukankah itu adalah Dekan Murong? Tapi siapa orang yang ada di sampingnya itu?" Murid wanita di belakang juga berkata, "Pria yang menggunakan pakaian kuno itu seharusnya berasal dari keluarga tersembunyikan." Temannya menjawab, "Mungkin saja seperti itu, tapi aku merasa takut kepada wanita yang memiliki tanduk di kepalanya. Dia terlihat seperti monster yang mengerikan." Melihat murid-muridnya mulai bergunjing, Murong Yue pun meminta perhatian dari semua orang, dan dengan suara yang cukup keras dia berkata, "Biar aku perkenalkan kepada kalian semua, pria ini adalah senior Qin Yingzheng. Dia yang telah berhasil mengalahkan Raja Demon Hydra berkepala 9 yang legendaris. Mulai dari sekarang, dia akan jadi tamu kehormatan di Akademi Changlan kita." Tentu saja, mereka pun sangat terkejut mendengarnya, dan dengan wajah yang berubah menjadi pucat, salah seorang murid berkata, "Apa aku tidak salah dengar? Dekan Murong menyebutnya sebagai senior Qin Yingzheng. Bukankah namanya sama dengan kaisar di zaman dinasti Qin?" Temannya menambahkan, "Dia bisa menjinakkan Hydra berkepala 9 dan dijadikan bawahannya. Bukankah itu adalah pencapaian terbaik yang bisa dicapai oleh umat manusia?" Sementara murid wanita yang ada di sampingnya, dia malah terpesona dengan ketampanan Qin Yingzheng dan berkata, "Ternyata senior Qin Yingzheng adalah seorang pria tampan dengan pakaian antik miliknya." Tak lama kemudian, Qian Sui beserta para anggota timnya kembali ke sana, dan Qian Sui pun merasa penasaran, kenapa murid-murid malah berkerumun di lorong akademi. Qian Sui berkata, "Kenapa dengan orang-orang ini? Lupakan saja, aku harus segera melaporkan situasinya kepada Dekan Murong. Dekan Murong, kami telah kembali dari misi di kota. Aku ingin melaporkan kalau monster raksasa level A yang ada di kota telah berhasil dikalahkan oleh seorang pria misterius," ucap Qian Sui kepada Dekan Murong. Kemudian, alangkah terkejutnya Qian Sui, setelah dia melihat orang yang telah mengalahkan monster raksasa level A yaitu Qin Yingzheng juga berada di sana, dan sedang dikerumuni oleh para murid wanita yang sedang mengagumi ketampanannya. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, dengan sikap lancangnya Qian Sui langsung menunjuk ke arah Qin Yingzheng sambil berkata, "Tunggu dulu, bukankah kau adalah orang yang telah melenyapkan monster raksasa level A dengan sangat mudah, yang mengaku sebagai Kaisar Qin Yingzheng?" Murong Yue dan Jiwing pun sangat terkejut mendengarnya, karena mereka tidak menyangka kalau Qian Sui akan melakukan tindakan yang sangat lancang seperti itu kepada Qin Yingzheng, yang memiliki kekuatan yang membuat mereka berdua sangat ketakutan. Murid-murid yang mendengarnya pun merasa sangat kagum kepada Qin Yingzheng, dan salah seorang dari mereka pun berkata, "Apa katanya? Dia juga bisa mengalahkan monster raksasa level A dengan sangat mudah." Sementara murid di sebelahnya, dia langsung berlutut sambil berkata, "Senior Qin Yingzheng, terimalah hormat dariku." Sedangkan para murid wanita, mereka semakin tergila-gila kepada Qin Yingzheng, karena tidak hanya memiliki ketampanan yang bisa membuat para wanita jatuh hati, tapi juga memiliki kekuatan yang sangat overpower. Sementara para murid di sana berlutut di hadapan Qin Yingzheng, Dekan Murong langsung menarik Qian Sui agar tidak membuat masalah lagi di sana, dan Qin Yingzheng pun berkata kepada semua orang, "Kalian semua berdirilah, bahkan saat aku menjadi Kaisar Immortal Qin, aku tidak memaksa orang untuk berlutut kepadaku. Lagi pula, aku memahami kalau beberapa formalitas dari masa lalu sudah tidak berlaku lagi pada zaman ini." Lalu Murong Yue menyuruh Qian Sui untuk meminta maaf atas sikap lancangnya barusan, dengan mengantarkan Qin Yingzheng ke villa untuk beristirahat. "Kau bisa melaporkan hasil tugasmu kepadaku di lain hari. Sekarang kau antarkan senior Qin Yingzheng ke penginapan terbaik milik kita." Wajah Qian Sui pun langsung berubah menjadi pucat, dan sambil gemetaran dia menjawab, "Baiklah Dekan Murong, aku akan mengantarkan tamu kita ke sana." Selama dalam perjalanan menuju ke tempat penginapan, Qian Sui merasakan tekanan kuat yang berasal dari Qin Yingzheng, dan Qian Sui pun berkata di dalam hatinya, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tapi hal ini terasa sangat menakutkan.
karena aku sedang berjalan dengan orang kuat sepertinya. Akhirnya, mereka pun sampai di tempat penginapan Akademi Changlan yang terlihat sangat megah. Dan Qian Xue pun berkata, "Senior Qin Yingzheng, ukuran villa ini mencapai 1000 meter persegi, dan terbentang dari utara sampai selatan. Bagian dalamnya sangat mewah dan nyaman untuk ditinggali, dan semua ini akan menjadi penginapan pribadi milik Anda mulai dari saat ini." Kemudian Qian Xue mengajak mereka berdua untuk masuk, dan memperlihatkan ruangan tamu yang sangat mewah kepada mereka sambil berkata, "Senior, silahkan masuk ke dalam, ini adalah ruangan tamu yang dimiliki oleh villa kami." Tapi Qin Yingzheng malah lebih tertarik kepada pendingin ruangan yang terpasang di dinding, dan dengan wajah dinginnya dia berkata, "Apakah alat magis ini adalah penemuan dari generasi saat ini?" Jiu Ying menambahkan, "Menurutku Master, itu adalah senjata magis yang mengeluarkan serangan elemen angin." Lalu perhatian Qin Yingzheng tertuju kepada layar TV yang ada di sana dan kembali berkata, "Benda ini dapat menampilkan yang sedang terjadi di dunia luar, dan benda ini juga terlindungi oleh teknik pelindung. Jika Master menyukai benda itu, sekarang juga aku akan mengambilkannya untukmu," ucap Jiu Ying, yang juga tidak mengetahui fungsi benda yang baru mereka lihat itu. Qian Xue pun langsung mengkerutkan alisnya setelah mendengar perkataan mereka berdua, dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya dia berkata di dalam hatinya, "Kalian tidak mengetahui tentang benda elektronik yang ada di sini. Sepertinya kau memang seorang leluhur yang datang dari zaman kuno. Tapi bagaimanapun juga, Senior Qin Yingzheng ini lebih mengetahui tentang teknik kultivasi dibandingkan dengan diriku." Lalu Qian Xue memberanikan diri untuk meminta pencerahan kepada Qin Yingzheng dan berkata, "Senior, kemajuan kultivasiku telah lama mengalami penyumbatan, sehingga aku masih berada di level B Warrior Stage. Apakah Senior mengetahui bagaimana cara untuk menghilangkannya?" Qin Yingzheng pun langsung memasang kuda-kuda sambil berkata, "Itu adalah hal yang sangat mudah. Kemarilah, aku akan mengalirkan energi spiritual milikku ke dalam tubuhmu." Tapi Qian Xue malah berpikir yang tidak-tidak, dan sambil terlihat malu-malu dia berkata, "Memasukkannya ke dalam tubuhku, bukankah itu terlalu cepat untuk kita berdua, karena kita baru saja bertemu tadi siang?" Jiu Ying pun menjadi sangat kesal mendengarnya, dan sambil mengeluarkan aura kebencian dia berkata, "Cih, apa dia pikir Master akan tertarik kepada gadis kurus sepertinya?" Lalu Qin Yingzheng mulai menyalurkan energi spiritual miliknya ke dalam tubuh Qian Xue sambil berkata, "Jangan berpikir yang tidak-tidak, yang aku maksud bukanlah berkultivasi ganda, melainkan menyalurkan energi spiritual milikku ke dalam tubuhmu, untuk membuka penghalang yang selama ini membuat kultivasimu tersumbat." Setelah Qin Yingzheng mulai mengalirkan energi spiritual ke dalam tubuh Qian Xue pun merasakan ada sesuatu yang terasa sangat hangat mengalir di aliran darahnya, dan berkata di dalam hatinya, "Energi spiritual miliknya sangat kuat sekali. Aku merasa semua penyumbatan di dalam tubuhku telah dibersihkan olehnya." Kemudian, tiba-tiba saja muncul simbol elemen es di pusat meridian milik Qian Xue, setelah Qin Yingzheng berhasil menghilangkan penyumbatan, yang selama ini menghalangi Qian Xue untuk bisa menerobos ke ranah selanjutnya. Melihat hal itu, Qin Yingzheng pun merasa sangat terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Apakah ini sebuah kebetulan saja, karena dengan menilai aura jiwa milik Lin Qian Xue, dan bakat elemen es miliknya, ini sangat mirip dengan milik Selir Zheng, yang aku bawa ke istana di kehidupanku sebelumnya." Informasi, Selir Zheng adalah ibu kandung dari anak tertua Ying, Fusu. Lalu Qin Yingzheng pun membayangkan Selir Zheng yang juga merupakan pengguna teknik pedang elemen es, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Mungkin Lian Qian Xue adalah reinkarnasi dari Selir Zheng. Semua ini masih merupakan misteri, aku harus mencari tahu tentang hal ini secepatnya, untuk memastikan kalau semua ini ada hubungannya atau tidak di episode selanjutnya." Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jago Ngora Cerot Lovers.